Di tengah hiruk-pikuk Jakarta, berdiri sebuah gerakan yang lahir dari kepedulian, Gerakan Ciliwung Bersih. Sebuah gerakan yang kini menjalankan dua program utama untuk menjaga masa depan Sungai Ciliwung, yaitu Ciliwung Center dan TOS atau Tempat Olah Sampah Sungai. Melalui Ciliwung Center, GCB membuka ruang edukasi dan pergerakan. Disinilah relawan, warga, anak-anak, para pemuda, dan komunitas Ciliwung dipertemukan. Belajar memahami sungai ini lebih dekat, ekosistemnya, tantangan yang dihadapi, dan potensi besar yang bisa tumbuh bila kita menjaganya bersama. Dan ketika persoalan sampah semakin menumpuk, GCB melangkah ke program keduanya, TOS, Tempat Olah Sampah Sungai. Sebuah inovasi yang mengubah cara kita melihat sampah, bukan lagi sebagai beban, tetapi sebagai sumber energi terbarukan. Dikelola dekat dari sumbernya, diproses dengan teknologi sederhana namun berdampak besar, hingga mampu menerangi rumah dan memberi kehidupan baru bagi lingkungan. Inilah wujud harapan yang dirajut dari kerja kolektif, bahwa perubahan dimulai dari tindakan kecil, bahwa sungai adalah cermin peradaban, dan bahwa masa depan dapat kita bangun bersama. Sahabat sungai, untuk lebih jelasnya soal Ciliwung Center dan juga TOS, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol bareng Kak Tito Susanto. Kak Tito ini pengurus dari GCB. Gerakan ini menjadi bagian penting dari perbaikan kualitas air dan mitigasi bencana banjir di ibu kota. Halo teman-teman, jadi sekarang aku lagi ada di GCB dan aku sedang bersama Bang Tito, salah satu pengurus di GCB. Dan hari ini aku bakal nanya-nanya tentang apa sih program yang ada di GCB tuh sekarang untuk tahun ini dan pesan-pesannya dia. Halo Bang. Halo. Ini Dewi ya? Iya. Yang di langkah kaki Dewi, betul? Betul. Wah, ini viral tuh. Saya sempat lihat-lihat gitu kan, Dewi di Ciliwung gitu, mulung sampah, terus susur sungai gitu ya. Oh, akhirnya ketemu langsung ya? Iya, makasih udah nonton. Yeah. Aku tuh ada dua pertanyaan nih. Yang pertama, program GCB tuh tahun ini apa aja sih? Oke, jadi ada banyak beberapa program gerakan Ciliwung Bersih ya. Jadi yang pertama kami mempunyai program prioritas itu namanya Ciliwung Center. Yeah. Nah, Ciliwung Center itu kita bisa melihat titik-titik mana saja yang Sungai Ciliwung dari hulu sampai hilir. Mereka di setiap segmen itu punya teman-teman komunitas. Nah, kita bisa melihat potensi-potensi apa yang punya keunggulan sendiri dari teman-teman komunitas itu sendiri. Jadi nanti di Ciliwung Center itu Dewi juga bisa melihat nih teman-teman kira-kira potensinya apa aja sih di komunitas Ciliwung gitu. Misalnya mereka ada yang punya potensi membuat sampah menjadi sesuatu yang kreatif, mempunyai nilai ekonomi. Nah, itu nanti di situ Dewi bisa lihat gitu. Itu yang pertama ya. Terus kemudian di situ juga bisa melihat tentang apa aja yang ada di Sungai Ciliwung. Misalnya dilihat dari aspek sejarahnya, terus kemudian dilihat dari kearifan lokal budaya. Nah, itu kita bisa melihat juga di situ. Nah, itu salah satu beberapa program yang ada di Ciliwung Center. Nah, kemudian yang kedua itu ada namanya TOS, Tempat Olah
sampah setempat. Nah, bukan tos yang begini ya, gitu kan? Gue pikir. Jadi itu tos itu salah satu inovasi pengolahan sampah yang goalnya atau output terakhirnya adalah menjadi energi baru terbarukan. Nah, jadi dari sampah jadi energi. Nah, itu kurang lebih itu. Nah, mungkin dari dua kegiatan itu atau dua program itu, kira-kira menurut Dewi dua-duanya menarik atau bagaimana? Menurut aku sih menarik sih ya, apalagi yang tos itu kan dari tadi sampah kan jadi energi, which is itu bagus kan, apalagi kan kita tahu bahwa di Indonesia ini kan emang sampahnya lumayan banyak, apalagi kalau misalnya Bantar Gebang itu misalnya sampah-sampahnya itu bisa dijadikan energi, itu kan jadi lebih bermanfaat kan dan mengurangi seperti itu kan. Mantap. Mungkin saya mau tanya sama Dewi nih. Betul. Dewi lebih suka sampah-sampah yang ada di Jakarta ini kita buang ke Bantar Gebang atau kita menyelesaikan sampah itu di tempatnya? Lebih suka mana? Menyelesaikan sampah di tempatnya sih, karena kalau di Bantar Gebang sendiri kan ada juga berita kan bahwa Bantar Gebang itu udah full, dan kalau misalnya kita malah buang ke Bantar Gebang juga nanti over capacity, which is nanti bakal pernah ada kejadian bahwa Bantar Gebang meledak juga kan 2005 waktu itu. Oke. Artinya di situ ada penumpukan sampah yang sangat over, kemudian di situ ada korban jiwa di situ. Iya, benar. Berarti artinya Dewi di sini juga sepakat ya kalau kita sebagai teman pemerintah itu juga mendukung bagaimana sampah diselesaikan di sumbernya. Setuju? Ya, setuju. Oke. Nah, terus yang kedua tadi Ciliwung Center. Sebenarnya Dewi bisa masuk di situ. Kenapa? Karena Dewi kan di sini sebagai model dan influencer. Yes. Nah, justru gerakan ini yang sangat menarik. Kenapa? Karena sekarang memang sudah masanya yang muda-muda nih, ya kan? Kayak Dewi muda. Kan generasi muda nih. Nah, jadi bagaimana Dewi bisa ngajak teman-teman Dewi untuk yuk peduli sama lingkungan. Sebenarnya dari kata peduli itu impact-nya besar. Orang jadi sadar gitu. Nah, gitu. Sekarang gini aja. Pasti teman-teman Dewi itu lebih suka masuk ke dunia modeling. Ya kan? Terus kemudian bagaimana dia fashion ya. Tapi sangat jarang sekali yang peduli pada kelestarian lingkungan. Iya, benar. Makanya saya seneng nih Dewi datang ke sini. Kenapa? Karena anak muda modeling juga ya, suka sama lingkungan. Jadi dengan kata peduli nanti efeknya akan kemana-mana. Yes, karena gini, dari satu kata jangan buang sampah di sungai, walaupun itu mudah diucapkan, simple, tapi nggak mungkin, kayak susah, kadang banyak aja masih yang melakukan. Padahal simple ya. Padahal simple. Jangan buang sampah di sungai, ya gitu kan. Nah itu mungkin rasanya butuh Dewi-Dewi yang lain. Bagaimana caranya Dewi bisa mengajak teman-teman, yuk turun ke sungai, yuk berbaur sama masyarakat. Kita jaga sungai. Ketika kita jaga sungai, ya maka sungai pun akan ramah ke kita, ya kan? Itu mungkin itu ya Dewi ya. Juga kan kalau kita jaga sungai, bahwa peristiwa banjir tuh bakal menurun kan. Nah pastinya. Itu makanya apalagi kalau Dewi sudah tahu bahwa ketika kita buang sampah di sungai, maka yang terjadi banjir. Masa mau berulang seperti itu, ya kan? Gitu. Lagi itu ujung-ujungnya malah kalau orang-orang buang ke sungai kan sampahnya malah ada aja yang ke lautan, juga membahayakan juga. Dampaknya tuh luas, walaupun hanya sekedar sampah yang di sungai bikin banjir, tapi itu juga menyakitin binatang juga di sekitar kita pasti. Berarti yang dari beberapa cerita kita tadi, kira-kira yang perlu dirubah itu apa? Yang perlu dirubah itu cara orang-orang itu kayak berpikir untuk membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang sampah tuh malah ke sungai gitu, dan untuk berpikir bagaimana sih caranya biar selain buang sampah di tempatnya, cara bikin untuk jadi kreasinya tuh gimana sih untuk beride dan memanfaatkan sampah itu
untuk nggak sekedar dibuang saja, tapi ada beberapa yang bisa menjadikan ide. Gitu. Yes, artinya ketika mindset itu berubah, ya, nah nanti kalau misalnya Dewi nih bisa bukan meracuni ya, tapi merubah pola pikir generasi-generasi. Dewi ini masuknya generasi mana nih? Gen Z, Alpha, apa jangan-jangan milenial bukan ya? Enggak dong, milenial enggak dong. Antara Gen Z atau Gen Alpha? Oke, ya makanya mungkin Dewi bisa ngajak teman-teman Gen Z atau Gen Alpha, pola pikir mindsetnya dirubah, bagaimana kalian bisa menyelesaikan sampah. Benar. Oke, syukur-syukur kalau bisa kita bisa mengubah sampah itu, kita berinovasi. Kalau sampah itu bisa jadi energi, itu akan sangat membantu pemerintah, karena pemerintah itu punya program untuk pengembangan energi baru terbarukan. Iya. Oke. Juga kalau misalnya kita pakai sampah buat jadi energi gitu kan, berarti mungkin bisa polusi mungkin bisa lebih berkurang kali ya. Terus kemudian kita juga bisa mengurangi ketergantungan kita pada energi fosil, ya. Karena kan semakin banyak nanti energi fosil yang kita ambil, tidak menutup kemungkinan anak cucu kita ke depan tidak merasakan itu. Ya, kalau misalnya kita dari awal sudah sadar bahwa memang langkah nyatanya kita perlu energi baru terbarukan. Dan bagaimana cara berpikirnya, sesuatu yang tidak pernah habis itu adalah salah satunya adalah sampah. Nah, kalau kita bisa mengoptimalkan sampah itu menjadi energi, apa nggak keren Dewi? Itu sih keren banget sih. Udah ngejaga lingkungan, energi baru lagi. Wah, udah deh. Oke, fine banget itu. Keren banget ya. Dan tugas itu sekarang salah satunya menjadi tugasnya Dewi juga. Sepakat? Sepakat nggak nih? Deal nggak nih? Deal. Okay. Tugas aku untuk apa ini ya kira-kira ya? Untuk menginfluence, untuk memamerkan tas itu atau gimana? Yes, karena Dewi di sini punya potensi yang luar biasa. Kenapa? Teman-teman Dewi yang model, yang influencer, Gen Z, Gen Alpha itu kan generasinya Dewi nih. Iya. Minimal ajaklah mereka. Mereka berikan mindset, berikan pola pikir bahwa kita peduli lingkungan itu keren. Nah, minimal itu. Nah, kalau Dewi bisa mengajak itu satu kredit poin yang luar biasa buat Dewi, karena pahalanya bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Bener kan? Iya, benar banget. Oke. Gitu. Kesan-pesan kakak tuh untuk generasi muda seperti aku tuh gimana sih, Kak? Kira-kira? Pesan ya, kalau untuk pesan yang jelas, semakin banyak generasi muda yang mindset pola pikirnya berubah bahwa peduli lingkungan itu adalah keren, itu sudah sangat berkontribusi merubah lingkungan menjadi lebih baik. Itu. Kalau kesan, jelas saya terkesan nih, ya kan? Iya dong. Ini ada anak muda, perempuan, cantik, mau terjun ke sungai, mau ngurusin sampah, itu keren sih. Terima kasih, Kak. Oke. Tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Bang Tito, salah satu pengurus GCB. Kalau kalian ingin tahu lebih lanjut tentang kegiatan GCB apa aja, kalian bisa ke kantor Gerakan Ciliwung Bersih di Penjernihan. Dari kantor Gerakan Ciliwung Bersih, saya Tito. Saya Dewi, mengucapkan Selamat Hari Air Dunia. Dari air yang bersih, kita wujudkan kesetaraan. mantap.